kampus kami menyediakan beasiswa. Beasiswa ini ada terbagi dalam 4 beasiswa. Yang pertama, kampus kami menyediakan beasiswa UKT atau uang kuliah tunggal, disingkat dengan UKT. Uang kuliah tunggal ini akan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai, khusus untuk membiayai uang kuliahnya saja. Selamat siang. Saya akan menceritakan sedikit bagaimana keadaan kondisi di kampus Universitas Otodiesler. Sebelumnya, kalau misalnya teman-teman sudah sebelumnya mengetahui tentang geologi itu apa, saya rasa sudah ada pemahaman yang luas tentang geologi. Tapi jika belum, kan teman-teman harus lebih banyak mencari tahu apa itu sebenarnya geologi dan apa saja yang ada di dalam geologi. Untuk belajar geologi itu apa saja yang harus kita ketahui dan harus kita persiapkan dari jauh-jauh hari sebelum kita menuju kepada pengetahuan wawasan tentang geologi. Ketertarikan dengan bidang geologi sendiri itu banyak. Nah, geologi secara umum mengandung arti yang luas. Kita belajar geologi, kita bisa mengetahui banyak cabang-cabang ilmu yang ada di geologi. Geologi tidak bergerak di satu bidang saja secara khusus. Seperti mungkin teman-teman rekan-rekan yang mengetahui, geologi adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang pertambangan. Ketika kita mempelajari geologi, maka kita tahu tentang pertambangan. Sebenarnya pemahaman seperti ini ya salah. Geologi adalah ilmu pengetahuan yang secara umum mempelajari tentang hal kebumian secara luas. Jadi kalau kebumian berarti secara garis besar segala sesuatu yang ada di dalam bumi ini yang kita pelajari. Jadi tidak berpatokan di dalam pertambangan saja, tapi mengandung arti yang sangat luas. Nah, kalau di kita di geologi ya, nah sebenarnya dalam mempelajari ilmu geologi ini tidak seperti teman-teman rekan-rekan bayangkan secara khusus kita harus mempelajari apa itu pengertiannya secara umum dan apa yang harus kita lakukan. Tapi secara luas kita mempunyai banyak pengertian atau banyak wawasan, pandangan dalam mempelajari ilmu geologi. Dalam ilmu geologi sendiri ada beberapa cabang-cabang ilmu yang nanti akan diketahui oleh teman-teman sekali. Kita bisa mengetahui yang pertama tentang mineral. Mineral juga ada terbagi di dalam mineral, misalnya mineral ekonomis dan non-ekonomi. Mineral ekonomis seperti kita mengetahui bahwa ada emas, nikel yang mempunyai harga yang bisa dijual, seperti emas, nikel, tembaga, perak. Sedangkan mineral non-ekonomis adalah mineral yang tidak dapat dijual atau tidak mempunyai harga sama sekali. Itu dalam bidang mineral. Kita akan juga mengetahui bagaimana teknik pengolahannya sampai di analisis dan produksinya. Seperti tidak sampai di situ saja seperti kita mengetahui mineral, tapi ada juga kita mengetahui tentang lingkungan misalnya. Geologi yang bergerak di bidang lingkungan ini adalah geologi yang dapat menganalisis secara spesifik tentang keadaan lingkungan yang berkaitan dengan hal-hal kebumian. Contoh misalnya, kalau geologi lingkungan, kita dapat menganalisis misalnya suatu kebencanaan yang terjadi di suatu daerah dengan mengetahui atau mengajak kepada masyarakat mengetahui bagaimana melakukan mitigasi bencana pada daerah tersebut. Misalnya daerah tersebut rawan terhadap bencana gempa atau longsor atau tsunami, maka orang geologi di bidang kebencanaan ini adalah orang yang pertama yang dapat mengarahkan masyarakat untuk bagaimana mengatasi, meminimalisir dampak bencana tersebut pada waktu atau sebelum terjadi bencana dan sesudah terjadi bencana. Oke. Di bidang lingkungan yang lainnya adalah
misalnya kita bergerak bersamaan dengan kegiatan geoteknik misalnya. Kita dapat menganalisis sebelum membangun jalan raya atau membangun jalan tol atau membangun terowongan atau membangun jembatan, maka dibutuhkan seorang geoteknik untuk menganalisisnya terlebih dahulu, dan dia dapat menentukan bahwa daerah sini akan sangat mudah, daerah sini akan bagus dan cocok untuk dibangun misalnya jembatan tadi atau terowongan atau jalan. Tapi jika tidak, maka dia sebagai orang yang pertama untuk merekomendasikan layak untuk dibangun atau tidak. Itu adalah pekerjaan dari seorang geoteknik. Dan masih banyak lagi dalam berkaitan dengan geologi lingkungan. Kemudian ada beberapa bagian atau cabang-cabang yang lainnya seperti geologi minyak dan gas. Nah, ini lebih spesifik lagi mempelajari tentang asal-usul, asal mula terbentuknya minyak dan gas bumi. Intinya mereka akan membahas tentang pengetahuan tentang minyak dan gas bumi, baik pendapatan, cara terbentuk, proses-proses yang terjadi di dalamnya, sampai terdapat minyak. Nah, seperti itu. Kalau kita melihat secara luas, sebenarnya geologi ini adalah dasar ilmu yang harus dipelajari ya. Dari geologi maka bisa terlepas kepada misalnya teknik pertambangan, kemudian teknik perminyakan, kemudian ada lagi sekarang banyak cabangnya, kita mengetahui ada teknik metalurgi, ada juga yang cabang ilmu geologi yang paling terdekat yaitu geodesi. Asal mulanya adalah dari ilmu geologi secara umum dan secara khusus sudah terbagi-bagi seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, seperti itu. Kalau misalnya dalam kaitannya dengan pekerjaan, mungkin mereka mengatakan, Pak, kalau saya masuk geologi, nanti setelah lulus saya bekerja sebagai apa? Atau saya bekerja di mana? Geologi itu mempunyai sumber atau dapat bekerja dimanapun saja. Dia bisa. Kita masuk geologi, jangan takut kita nanti mungkin bekerja di pertambangan saja, atau cuma di perusahaan yang ada tambangnya saja, seperti itu. Terus tambang itu tambang apa dulu? Misalnya ada emas, atau batu bara, atau minyak. Saya harus masuk yang seperti, atau saya harus masuk yang mana? Mineral, batu bara, atau minyak. Jadi semua ini adalah cabang ilmu geologi. Kita masuk di dalam geologi, kita mengetahui ilmu pengetahuan tentang geologi, kita dapat menguasai semua. Seperti tadi yang saya bilang, kita bisa menguasai tentang perminyakan, kita bisa menguasai tentang mineral, kita bisa menguasai tentang batu bara, dan kita juga bisa menguasai tentang hal-hal yang berbau teknik sipil tadi, seperti rancang bangun, jembatan, terowongan, rel kereta api, jalan raya. Semuanya itu adalah bagian daripada ilmu geologi. Jadi teman-teman atau rekan-rekan jangan takut kalau misalnya kita ambil jurusan geologi, kita di segala bidang kita bisa menguasai. Tidak lepas dari itu juga, dalam geologi kita juga bisa mengetahui tentang GIS atau GIS, ya, atau yang biasa disebut dengan Global Information System. Kita bisa menggunakan berbagai aplikasi yang dapat menunjang pekerjaan kita sebagai seorang geologi. Salah satu contoh, kita dapat menguasai aplikasi dalam pembuatan peta. Di sini kita mempelajari tentang ada berbagai macam aplikasi yang dapat digunakan di komputer untuk menunjang pekerjaan kita. Mapinfo, ArcGIS, dan bahkan kalau misalnya kita bekerja untuk menentukan pemboran, ada beberapa aplikasi yang dapat digunakan. Misalnya kita dapat menggunakan logboard, seperti itu. Jadi beberapa aplikasi penunjang yang dapat kita kuasai, yang dapat menunjang pekerjaan kita dimanapun kita berada. Selain itu juga dalam pekerjaan geologi, kita kalau tidak punya pekerjaan jangan takut, ya. Kita dapat digunakan sebagai geologi freelance atau pekerjaan geologi yang secara bebas dapat dibutuhkan di mana saja. Karena kita punya skill seperti tadi yang sudah saya jelaskan tadi, sudah ada. Jadi kita bisa dipakai. Jadi istilahnya geologi is
never die. Geologi tidak ada matinya seperti itu. Baik, mungkin itu. Ya, jadi saya akan bicara sedikit mengenai kampus kami. Jadi kampus kami ini Universitas Otto Geisler mulai membuka jurusan teknik geologi ini di tahun 2015-2016, jadi pertengahan tahun seperti itu. Jadi masih terbilang sangat baru ya. Kampus yang membuka jurusan teknik geologi di Jayapura pada waktu itu hanya ada di USTJ. Setelah itu kami merencanakan untuk membuka kampus dengan jurusan teknik geologi di Universitas Otto Geisler. Jadi nomor 2 di Jayapura. Nomor 2 di Jayapura, jadi terbilang baru. Nah, keadaan di kampus ini juga seperti ya kita kalau bisa dikatakan seperti masih bayi ya. Jadi segala macam fasilitas dan semua tenaga pengajar dan peralatan di sini masih terbilang sangat baru. Dan kita juga ada mengusahakan beberapa fasilitas yang sudah sampai saat ini sekarang sudah diperbantukan oleh beberapa dinas-dinas dan instansi yang terkait untuk membantu kampus kami. Dan kalau dikatakan di Jayapura ini untuk kampus yang memiliki peralatan yang lengkap ada di kampus kami Otto Geisler. Untuk menggunakan peralatan kampus atau ini kami sediakan ada 2 lab. Yang pertama ada lab geoteknik. Nah, di lab geoteknik ini sendiri kita menyimpan peralatan-peralatan yang berbau geoteknik. Nah, misalnya mekanika batuan, kemudian untuk uji mekanika tanah, kemudian ada alat pemotong batuan yang berbau dengan yang dapat menunjang pekerjaan sebagai seorang geoteknik. Kemudian kami juga menyediakan sebuah lab, yaitu lab geologi ekonomi. Nah, geologi ekonomi ini terdiri dari beberapa bagian lagi yang kita bentuk di dalam lab geologi ekonomi. Misalnya kita menganalisis mineral, batuan dan mineral. Dalam menganalisis batuan dan mineral ini kita akan membagi dalam beberapa bagian, yaitu analisis mineral yang ekonomis atau yang mempunyai harga. Kemudian analisis mineral yang non-ekonomis. Makanya kita menamakan ini sebagai geologi ekonomi. Kemudian bagian yang kedua adalah kita juga menggunakan lab untuk geokomputasi yang bergabung bersama-sama dengan geologi ekonomi. Geokomputasi ini kita menyediakan beberapa fasilitas, yaitu ada 5 buah komputer yang dipakai khusus untuk praktikum geokomputasi. Dalam hal ini kita akan pelajari tentang penggunaan GIS dalam menunjang pekerjaan geologi. Nah, selain lebih daripada itu adalah lab yang kita gunakan adalah lab untuk menganalisa batuan dan mineral, seperti analisis petrografi, analisis mineral optik. Jadi kalau misalnya teman-teman yang berkuliah di kampus kami, yang ingin berkuliah di kampus kami, jadi biasanya kalau dalam menganalisis mineral dan menganalisis batuan, kita biasanya mengirim sampel ke luar daerah untuk dianalisis. Tapi di kampus kami sudah ada dalam bentuk sayatan dan sampel batuannya juga sudah disiapkan. Tinggal bagaimana kita menganalisisnya menggunakan mikroskop yang ada di kampus. Itu yang akan nanti kita pelajari. Dan teman-teman bisa belajar di lab dan bisa menganalisis sendiri tanpa perlu mengirimkan sampel ke luar kampus, seperti itu. Kemudian mengenai tim pengajar, tim pengajar di sini kami mempunyai 8 orang dosen dengan pendidikan yang memadai, lulusan dari Universitas luar Papua, dengan 2 orang doktor dan 6 orang master di bidang sains dan bidang geologi sendiri. Jadi tidak kalah hebatnya atau tidak kalah bersaing dengan kampus-kampus luar atau kampus-kampus yang lain. Jadi
dalam membina atau mendidik mahasiswa, dosen-dosen ini adalah dosen yang kompeten di bidang. Jadi teman-teman atau rekan-rekan tidak perlu khawatir ketika masuk untuk berkuliah di kampus Otto Gessler dengan jurusan teknik geologi. Seperti itu. Kemudian ada yang satu lagi khusus untuk rekan-rekan yang masuk dan mau berkuliah di Universitas Otto Gessler. Kampus kami menyediakan beasiswa. Beasiswa ini ada terbagi dalam 4 beasiswa. Yang pertama, kampus kami menyediakan beasiswa UKT atau uang kuliah tunggal, disingkat dengan UKT. Uang kuliah tunggal ini akan diberikan kepada mahasiswa yang kurang mampu untuk membiayai, khusus untuk membiayai uang kuliahnya saja. Jadi dia tidak perlu membayar uang kuliah, dia sudah mendapatkan beasiswa uang kuliah tunggal. Jadi hanya diperbantukan untuk membiayai uang kuliah tunggal. Kemudian ada beasiswa dari BPSDM. BPSDM ini dikhususkan untuk mahasiswa yang berprestasi. Ya. Jadi kalau teman-teman atau rekan-rekan yang berkuliah di sini dapatkan beasiswa ini, harus berprestasi di bidang geologi. Tadi akan mendapatkan beasiswa BPSDM. Kemudian ada beasiswa yang lain-lain, biasanya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia ini biasanya secara umum mengikuti seleksi, tapi biasanya ada kuota dari kampus yang disediakan atau yang diminta dari Bank Indonesia ini pada mahasiswa, pada kampus. Nah, dalam tahap seleksi itu juga harus dipersiapkan oleh mahasiswa, sehingga ketika lulus sampai tahap wawancara, maka dia akan berhak untuk mendapatkan beasiswa Bank Indonesia. Yang terakhir adalah kita menyediakan beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa juga yang berprestasi. Nah, berprestasi di bidangnya dan diukur dari tahun masuk. Misalnya mahasiswa yang mendapat bantuan beasiswa KIP ini diberikan kepada mahasiswa yang tahun pertama masuk dan tahun kedua. Jadi tidak terhitung di tahun ketiga ke atas ya. Di tahun pertama dan kedua mereka bisa mendapatkan beasiswa Kartu Indonesia Pintar. Dan itu akan diukur secara akademik. Dilihat dari kemajuan akademik apakah mahasiswa ini aktif dalam perkuliahan selama semester berjalan. Tapi ketika tidak aktif, maka beasiswa ini akan dihentikan. Jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan beasiswa KIP ini, harus aktif berkuliah. Baik, itu mengenai informasi mengenai tambahan beasiswa yang akan diberikan kepada rekan. Nah, pasti rekan-rekan sudah tidak sabar. Bagaimana cara mendaftar ya? Bagaimana cara saya bisa mendaftar? Wah, ini di geologi Universitas Otto Gessler ini kayaknya banyak manfaat. Oke, teman-teman jangan khawatir. Pendaftaran di Universitas Otto Gessler jurusan teknik geologi ini dikhususkan untuk teman-teman yang berasal dari SMA lulusan IPA atau dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, seperti itu. Jadi teman-teman yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi Universitas Otto Gessler dengan jurusan teknik geologi harus berasal dari SMA dengan jurusan IPA dan SMK di bidang teknik. Nah, seperti itu yang bisa masuk ke dalam geologi. Kemudian cara pendaftaran kami menyediakan ada pendaftaran secara manual dengan datang langsung ke kampus dengan membawa semua berkas-berkasnya, kemudian mendaftar di kampus dan akan diberikan selanjutnya tanggal untuk tes. Kemudian ada juga kalau misalnya teman-teman yang tidak bisa datang secara langsung di kampus kami, kebetulan mungkin lagi tinggal di luar kota, jangan khawatir karena kami menyediakan pendaftaran dengan online, secara online, dan situsnya nanti akan diberikan secara online. Teman-teman bisa langsung mengisi dalam websitenya secara online. Kemudian setelah pendaftaran berlangsung atau setelah pendaftaran selesai, maka teman-teman akan dipanggil untuk datang ke kampus melakukan tes, seperti itu.
Jadi bisa langsung datang ke kampus dan secara online juga bisa. Kemudian kami waktu pendaftaran ini ada 2 gelombang ya kami buka. Yang pertama sampai dari tanggal 4 April sampai tanggal 30 Juni, berarti sebentar lagi, itu gelombang pertama yang akan mendaftar. Kemudian kami buka lagi ada gelombang kedua yang dimulai dari tanggal 4 Juli sampai tanggal 31 Agustus 2022. Jadi teman-teman yang mungkin belum mendaftar pada gelombang pertama bisa mengikuti pendaftaran pada gelombang kedua karena waktunya masih sangat panjang. Demikian, kalau persyaratan yang secara umum merupakan lulusan SMA atau SMK, kemudian mengisi formulir pendaftaran, dan kemudian siap setelah diterima, siap untuk membayar biaya perkuliahan. Seperti itu. Terima kasih.